Dan waktu Coach Hector bilang itu, saya cek ke internal. Kita kalau buat TC dari tanggal sekian ke tanggal sekian, anggarannya ada nggak? Nggak ada sebenarnya waktu itu. Saya melihat ada solusi juga. Apakah salah satu kebijakan baru dari FFV soal aparel nih? Karena kabarnya nanti aparel itu satu aparel ya, satu mitra aparel. Nah, jadi model seperti ini yang kita explore, dan salah satu cara yang kita lihat di sepak bola dengan PSSI dan Pak Erick Thohir berhasil lakukan, kita melakukan juga di futsal. Ya, salah satunya adalah operator Liga Futsal. Futsal Indonesia terus berkembang, maju, dan prestasinya juga semakin meningkat. Ini ditandai dengan capaian AFF di tahun lalu. Kemudian juga kita melihat bagaimana kualitas para pemain Indonesia, dan kita percaya bahwa Indonesia ini menyimpan banyak sekali bakat-bakat futsal di seluruh Nusantara dari berbagai daerah. Hampir semua daerah itu pasti punya potensi-potensi futsal yang sangat luar biasa, karena futsal ini termasuk olahraga yang membumi dan juga salah satu yang paling populer di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hari ini kita akan ngomongin futsal. Bagaimana ke depan, tentu kita berharap dengan nahkoda yang sudah 1 tahun berjalan ini, futsal ke depan bisa semakin berprestasi, futsal Indonesia mendunia. Balik lagi di Locker Room bersama saya Fadil Sungkara, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia FFV, Michael Sianipar. Pak Ketum, apa kabar? Baik-baik, Bang Fadli. Terima kasih sudah menyempatkan diri di Locker Room ya. Jadi abis ini mungkin kita bisa ganti baju ya, karena walaupun Locker Room tapi sebenarnya nggak ada lockernya juga sih. Lockernya. Belakang bukan locker itu. Di tengah kesibukannya Pak Ketum nih, lagi preparation menuju berbagai ajang dan juga berbagai event yang akan dilangsungkan dan dihadapi oleh Timnas Futsal Indonesia, sudah mampir ke studio Locker Room. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih sudah diundang. Ya, oke. Ini berarti sudah 1 tahun ya, Bung Michael ya, menahkodai FFV, Federasi Futsal Indonesia. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Terhitung dari Oktober tahun lalu, jadi ya udah 10 bulan lah hitungannya. Gimana kesannya? 1 tahun menahkodai futsal, kemudian apa capaian-capaiannya? Ya, yang pertama sangat seru mengurus federasi olahraga, apalagi yang sangat dekat dengan pemuda, yang juga fanbase-nya sangat luas. Jadi setiap kali kita buat suatu aktivitas, kegiatan, itu reaksi dari publiknya bisa terasa gitu. Jadi saya rasa ada sukacita tersendiri gitu kalau kita bisa membawa sesuatu yang baru ke wajah futsal di Indonesia 1 tahun terakhir. Kalau bicara soal progres dari futsal kita 1 tahun terakhir, sejak saya masuk memang langkah pertama yang kita lakukan adalah konsolidasi dengan para stakeholders. Karena saya selalu punya keyakinan bahwa teman-teman di komunitas futsal Indonesia ini sebenarnya sudah punya banyak sekali potensi-potensi yang luar biasa. Liganya, klub-klubnya, pemain-pemain timnas gitu. Jadi sebelum saya jadi ketua umum pun peringkat timnas kita sudah tinggi, sehingga saya waktu itu sudah 28 dunia. Timnas putra. Hari ini 21 dunia. Jadi sudah ada fondasi-fondasi yang udah kuat gitu. Tapi kehadiran saya pas bergabung, saya juga buka kesempatan banyak teman-teman, orang bisa bergabung jadi pengurus yang punya passion ya terhadap futsal. Kita berikan ruang, dan hasil kolaborasi itu salah satunya berhasil membawa kita menjadi juara AFF di tahun lalu. Dan kita juga dapat kepercayaan dari AFC untuk jadi tuan rumah Piala AFC tahun depan di 2026. Nah, itu dari bicara soal kompetisi ya. Tentu di luar itu juga kita menyelenggarakan kemarin bisa mengundang Argentina, mengundang Jepang, Arab Saudi di Four Nations yang bulan Januari awal tahun ini. Dan bentar lagi nih Bang Fadli, bulan depan kita akan bikin juga event di Jakarta mengundang timnas Belanda. Ada di Four Nations juga ya? Ya, Four Nations juga. Jadi kita sudah konfirmasi Belanda, Latvia, negara terakhir tadi harusnya Mesir. Saya juga sudah pernah sebut sebenarnya, pernah tersebut Mesir. Tapi 2 minggu yang lalu pada saat kita kejar konfirmasi tertulisnya, akhirnya menyatakan tidak bisa. Jadi kita sedang cari pengganti yang dalam waktu dekat ini harapannya sudah ada. Oke, nanti kita gali lagi tuh tadi bagaimana event-event nanti akan diselenggarakan. Ini menjadi hajatan juga, hajatan besar bagi futsal Indonesia, bagi Federasi Futsal Indonesia. Tapi sejauh ini apa tantangannya membangun futsal di Indonesia? Ya, kalau tantangan menurut saya ini mungkin berlaku bukan cuma futsal ya, tapi semua olahraga itu adalah jujur aja keuangan. Karena banyak olahraga Indonesia itu belum
komersialnya belum cukup berkesinambungan, sustainable gitu. Kita bicara soal liga, kita bicara soal klub, kita bicara soal aktivitas-aktivitas pengurus futsal di daerah. Itu pasti selalu kendala dengan biaya. Nah, solusi kita apa untuk menjawab tantangan itu? Memang harus ada branding, rebranding kembali futsal, karena faktanya futsal itu sangat rame. Bahkan kalau kita lihat, jangankan bicara yang diselenggarakan oleh federasi, tapi kompetisi-kompetisi futsal di level pelajar, itu kan ramai sekali. Betul. Bahkan banyak brand-brand besar, BUMN-BUMN, swasta yang jadi sponsor di kegiatan-kegiatan futsal di level pelajar. Artinya sebenarnya marketnya ada, pangsa pasarnya ada, pecinta futsalnya banyak, yang main futsal banyak. Tapi bagaimana kita mengemas itu ke tingkatan-tingkatan yang lain, ke liganya, ke klub-klub profesional. Nah, ini yang kita sudah mulai lakukan untuk menjawab tantangan itu. Artinya memang futsal itu berkembang dan ini di grassroots juga sangat luar biasa ya. Dengan menyebarnya futsal, makin digandrungi, industri UMKM juga hidup. Contoh, bisnis jersey. Itu anak-anak futsal sekarang jersey-nya udah UMKM. Dan mau desain di custom kayak gimana, jadi itu barang. Kemudian ketika ada event futsal, ada Pro Futsal League di berbagai kota, itu kan UMKM di sekitarnya juga hidup tuh, menghidupkan perekonomian di daerah. Saya melihat ini juga tidak lepas dari ketika Pak HT memegang futsal, ini kan kemudian disiarkan di televisi. Artinya terbantu juga gitu, pemain juga secara langsung mendapat benefitnya. Mungkin Bang, kalau saya boleh tambahkan tadi ya, menurut saya itu poin yang sangat baik ya, sangat bagus ya. Dan ini menjadi fokus sekarang, bagaimana bisa membangun industri olahraga. Bahkan ya tentu kita juga melihat futsal ini sangat terbantu karena 10 tahun sebelum saya jadi ketua umum ada Pak HT, sosok seorang Pak HT yang juga memfasilitasi. Bahkan futsal juga salah satu olahraga yang liganya ditayangkan live di TV nasional gitu. Itu juga membuat exposure yang sangat besar. Dan saya juga pada saat awal jadi ketua umum Federasi Futsal, saya juga sowan juga ke Menpora, Mas Dito. Saya sampaikan ada rencana ini, kita mau transformasi futsal. Dan salah satu pesan dari Mas Menpora adalah, Mas Menteri, bahwa kita harus bangun industri olahraga. Dan setahu saya di Kementerian Olahraga juga sekarang juga sudah ada deputi khusus yang tugasnya adalah mengembangkan industri olahraga. Jadi hal-hal tadi yang disebutkan bagaimana ada perputaran ekonomi dari aktivitas olahraga, aktivitas futsal. Nah, ini yang akan membuat olahraga itu bisa maju ke depan. Betul. Di bulan September itu ada FIFA Matchday atau agenda FIFA ya, dan ini dimanfaatkan oleh timnas. Betul. Jadi liga kita kan baru selesai bulan Juli. Juli selesai, Agustus ini break. Ya, kita kasih break juga, kesempatan pemain-pemain ada breaknya. September kita gas lagi dengan kegiatan-kegiatan tadi internasional, pas bersama dengan FIFA Matchday. Sebenarnya di FIFA Matchday ini harusnya itu ada agenda kualifikasi Piala Asia. Semua negara Asia ikut itu. Betul. Kecuali Indonesia. Karena tuan rumah. Karena kita tuan rumah. Jadi pada saat kita dikasih pilihan, Indonesia kan udah tuan rumah, masih mau ikut kualifikasi atau enggak? Ditanya sama AFC. Saya diskusi sama teman-teman di tim kepelatihan juga. Kita pikir-pikir, kita kayaknya pengen coba tantangan yang beda deh gitu. Toh kan nanti kita udah pasti di AFC. Sekarang kesempatan coba kita lawan negara-negara di luar Asia. Negara dari Belanda, dari Afrika. Nah, itu yang kita undang di FIFA Matchday nanti. Acaranya kita sebut Four Nation World Series di pertengahan September, tanggal 18 sampai dengan 21 September. Dan rencana nanti akan bermain di GBK, Basket Hall A. Dan kami juga sangat berterima kasih dengan PSSI, karena pada saat kita menyusun agenda ini, saya juga ketemu dengan Pak Erick Thohir. Karena bagaimanapun Federasi Futsal Indonesia ini ada di bawah naungan PSSI. Dan 1 tahun terakhir juga banyak kolaborasi yang kita kembangkan dengan PSSI. Dan Pak Erick Thohir, saya harus sampaikan, sangat support. Sangat support dengan kegiatan-kegiatan futsal. Termasuk kegiatan yang Four Nation World Series ini, kita bisa mengundang Belanda. Kenapa? Karena memang ada kerjasama yang berhasil dibangun PSSI dengan KNVB. KNVB-nya Belanda. Jadi waktu Sekjen KNVB datang ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, saya juga diajak ketemu. Dan di sana bahkan kita udah mulai diskusi bahwa kayaknya bukan cuma kerjasama sepak bola nih yang bisa kita lakukan antara Indonesia dengan Belanda. Futsalnya juga bisa. Dan yang menariknya, kalau bola mungkin kita rankingnya ya masih tertinggal ya dibanding Belanda. Tapi kalau futsal ranking kita di atas Belanda. Di atas. Jadi kita, tapi nggak beda jauh. Jadi kita ngundang Belanda nanti, saya rasa jadi pertandingan yang seru.
ya kita mau juga tunjukkan bahwa kalau bicara soal futsal kita nggak kalah hebat sama Belanda. Iya, betul. Indonesia 21, Belanda ranking 29 ya. Tapi kita lihat juga sebetulnya Belanda merupakan salah satu awalnya basisnya futsal. Karena pertama kali Piala Dunia Futsal itu kan digelar di Belanda tahun 1989 ya. Dan kita lihat juga kita di Liga Pro pernah mendatangkan beberapa pemain dari Belanda, kemudian juga ada pelatih dari Belanda waktu itu pegang klub-klub di Indonesia, ada Hicham Ben Hamo, kemudian pemainnya ada Said Bozambo, Khalid El Attach dan lain-lain. Jadi ini yang cukup make sense ya, Indonesia akan berhadapan dengan Belanda. Kita lihat dulu tadi agendanya. Ini adalah agenda Timnas Indonesia di bulan September, nanti akan menghadapi CEFA Invitational di China dan akan menghadapi lawan-lawan yang luar biasa nih. Ada Denmark, ada Thailand, Myanmar, Selandia Baru, Korea Selatan dan juga Uni Emirat Arab atau Laos ya. Tapi kita lihat dulu ya, kalau di sini mungkin di Asia selain Iran, Jepang, Indonesia, Thailand nih. Ini juga bagus ya. Ini mungkin akan menjadi tolak ukur juga ya, Bung Michael ya. Di CFA Invitational ini. Karena bicara yang tadi AFF di level Asia Tenggara, kita berkali-kali itu kesempatan sampai ke final itu selalu kesannya raja terakhirnya itu kalau Asia Tenggara Thailand. Jadi banyak persaingan kita itu di kompetisi Asia Tenggara ini dengan Thailand, kira-kira begitu. Untungnya ya kemarin tentu dengan persiapan yang baik, performa yang luar biasa dari tim dan juga dari pelatih, kita bisa menang lawan Thailand dan menang lawan Vietnam juga di final, jadi juara gitu. Tapi saya rasa tidak bisa dipungkiri bicara futsal, Thailand itu masih sangat maju. Rankingnya di atas kita. Tentu ranking bukan segalanya, tapi secara keseluruhan pas saya juga datang ke sana, saya diskusi dengan ketua Federasi Futsal di Thailand, memang ekosistem futsalnya itu sudah lebih mapan dibandingkan dengan kita. Jadi walaupun kita menang lawan Thailand kemarin di AFF, jujur saja tidak menjamin kalau besok ketemu Thailand dan kapanpun ketemu Thailand itu kita pasti menang. Betul. Artinya ini tetap lawan kuat yang kita harus terus bersiap. Jadi nanti kita ketemu di China ini ya pembuktian lagi gitu. Kita bagaimana persaingan kita dengan Thailand. Tadi dibilang bahwa ekosistem futsal di Thailand itu lebih mapan. Dari segi apanya? Kalau saya lihat kolaborasi antara pemerintah dengan federasi, dengan liganya itu sudah lebih jalan. Dan di sana, contoh saya juga datang ke satu klub yang base camp-nya itu di kampus. Jadi dia bisa pakai fasilitas kampus untuk pertandingannya, untuk pertandingan home and away-nya, dan juga untuk fasilitas gym-nya. Gitu. Jadi di sana saya lihat, dan saya dikasih tunjuk juga peralatan medis. Dan beberapa tahun terakhir ini juga realita ya, pemain-pemain Indonesia yang cedera, ada sebagian itu yang dibawa ke Thailand untuk bisa pakai perlengkapan medis yang canggih yang dimiliki oleh klub-klub Thailand gitu. Jadi ini hal-hal yang ya menurut saya sih kita harus akui gitu. Dalam beberapa hal memang Thailand sudah lebih advance gitu ya dari sisi ekosistem futsal yang sudah mereka bangun. Kompetisi kelompok usianya juga sudah lebih jalan. Jadi ini hal-hal yang kita juga mau kejar. Gitu. Kita melihat tentu ya jujur saja kita tentu tidak mau kalah dari Thailand dan sekarang kita punya perbandingan, kita pengen bisa benchmark itu ke Spanyol, ke Portugal. Artinya level kita bukan hanya sekedar melihat di dalam Asia Tenggara saja. Tapi kita melihatnya Asia, melihat ke Eropa. Bahkan kemarin kita ada kerjasama dengan Liga Jepang. Jadi Liga Futsal Indonesia sudah bikin MOU dengan Liga Jepang. Hasilnya apa? Termasuk pada saat final Liga kemarin, playoff, wasit dari Jepang. Kita datangkan. Jadi kita tentu mau benchmark yang lebih luas lagi. Tapi ya tetap yang terdekat nih, tetangga kita yang paling dekat, yang kita cukup keras persaingannya adalah Thailand gitu. Dan Thailand masih, kita harus akui ekosistem futsalnya lebih advance dari kita. Ini Bung Michael bisa melihat itu ketika kemarin pas AFF di Thailand itu? Ya pas AFF kan kita juga ada TC. Jadi ada TC terlebih dahulu dan pada saat kesempatan itu saya juga ketemu dengan beberapa stakeholder futsal di Thailand. Jadi ya dapat masukan juga gitu. Saya lihat ini hal-hal yang sebagian kita perlu adopsi di Indonesia. Karena pada saat itu kita menang lawan Vietnam ya di final AFF. Dan ini kan ngomong-ngomong, Bu Michael juga baru menjabat ya pada saat itu. Baru betul. 2 bulan menjabat. Dan pada saat itu pelatihnya juga baru, Hector Soto kan. Ini ada cerita apa di balik itu sampai luar biasa capainya. Kita setelah 14 tahun kembali memenangkan Piala AFF. Ya saya masuk
tidak ke dalam ruang kosong. Sekali lagi, saya masuk 10 tahun sebelum saya, Pak Hati sudah bangun fondasi futsal yang sangat baik, yang sangat kuat. Timnas kita berkali-kali masuk ke final. Yeah. Jadi potensi untuk menang itu memang ada. Oke. Kebetulan mungkin garis tangan saya beruntung gitu ya. Saya baru masuk 2 bulan langsung juara gitu di AFF. Saya rasa faktornya ada banyak. Oke. Tentu hal yang waktu itu kita lakukan pada saat saya masuk adalah bikin FGD. Saya bikin FGD dengan pemain-pemain timnas, dengan pelatih-pelatih timnas juga. Kemudian saya tanya, hal-hal apa yang harus kita lakukan supaya persiapan kita lebih baik lagi menuju AFF. Oke. Dan salah satunya, itu pas ada kekosongan pelatih timnas, pelatih kepala. Yeah. Dan salah satunya di hasil FGD itu, nama yang muncul untuk menjadi pelatih kepala timnas, Hector Soto. Jadi Hector itu usulannya dari mana? Ada beberapa orang yang memang kasih rekomendasi ke kita, ke saya juga secara langsung. Tapi memang muncul di FGD namanya. Oke. Disebut karena memang track record-nya juga bagus kan. Iya. Dan saat kita kontak Coach Hector, waktu itu beliau sudah di Spanyol ya, sedang di Spanyol, dan tertarik untuk menjadi kepala timnas kita. Waktu saya meeting Zoom dengan Coach Hector, di meeting Zoom itu, padahal saya mau baru perkenalan ini. Oke. Tapi ternyata Coach Hector udah bikin paparan lengkap. Oh iya. Udah bikin lengkap. Daftar pemain Indonesia. Ah. Lebihnya apa, kurangnya apa. Kalau saya nanti bisa panggil buat pivot ke TC, siapa-siapa aja. Udah ada di list? Udah ada datanya. Lengkap. Iya. Jadi kalau saya, wah ini punya passion. Memang Yeah. sudah memikirkan gitu. Kalau menjadi pelatih kepala apa yang harus dilakukan. Dan habis itu Coach Hector bilang ke saya, kalau saya memang dipercaya jadi pelatih kepala, ada beberapa syarat. Salah satunya adalah TC-nya harus dimulai, kalau tidak salah, tanggal 1 September. Oke. Itu 2 bulan sebelum AFF. Yeah. Gitu. Karena memang ada penyesuaian yang harus segera dikejar. Iya. Dan waktu Coach Hector bilang itu, saya cek ke internal. Kita kalau buat TC dari tanggal sekian ke tanggal sekian, anggarannya ada nggak? Nggak ada sebenarnya waktu itu. Tapi ya udah, kita untungnya sekali lagi kita didukung PSSI, didukung Kemenpora, kita cari cara, akhirnya dapat dukungan dari beberapa sumber, dan kita gas. Jadi saya rasa memang ada langkah-langkah yang cepat kita putuskan. Kalau waktu itu kita ambil keputusannya lambat, ya kita akan ke AFF yang di 2024 itu tidak sesiap seperti yang akhirnya kita berhasil kemarin. Iya. Tapi memang make sense sih, karena Coach Hector sendiri punya rekor yang bagus ya di Bintang Timur. Bahkan beliau juga bolak-balik kan, sudah sempat meninggalkan klub, akhirnya dipanggil lagi, dan akhirnya bisa kembali membawa Bintang Timur Surabaya menjadi juara. Artinya beliau sudah mapping ya. Tadi Bung Michael menyebutkan juga kita punya kerjasama dengan Jepang ya. Ya. Ini untuk pertama, bagi F-League-nya sendiri, ini pertama kalinya ya, mereka bangun kerjasama dengan pihak luar ya, dengan eksternal ya. Itu kerjasamanya apa aja sih? Jadi kebetulan juga presiden dari F-League ini baru. Iya. Daisuke Matsui kalau nggak salah namanya, mantan pemain timnas bola. Oke. Jadi beliau ini jadi pemain timnas bola Jepang, sepak bola Jepang. Kemudian main juga futsal. Oke. Kemudian setelah pensiun dipercaya ngurus futsal. Iya. Jadi presiden dari Liga Futsal Jepang. Liga Futsal Jepang ini jadi ada entitas yang punya otonomi sendiri di luar dari JFA, kira-kira begitu. Nah, waktu kita undang Jepang datang ke Indonesia, ada utusan dari Liga Futsal Jepangnya juga ikut. Oke. Kemudian saya pertama kali ngobrol di sana, dan dari utusan ini bilang, Pak Michael dari Indonesia kita mau undang ke Jepang, karena target kami dari Jepang pada saat Liga Futsal Jepang mulai lagi di tahun ini, pertengahan tahun, kita mau punya kerjasama dengan negara Asia yang harapannya bisa tumbuh bareng-bareng. Akhirnya kita diundang ke Jepang, tanda tangan MOU. Di MOU-nya memang belum cukup detail. Oke. Tapi di MOU itu beberapa poin, salah satunya adalah pertukaran pelatih, pemain, perangkat pertandingan, seperti wasit ya, yang kemarin kita lakukan. Dan juga di sana kita membuat komitmen, tapi kita memang belum spesifik ya, untuk bisa menyelenggarakan pertandingan antar klub. Se-Asia? Atau antar klub Jepang Indonesia dan dengan Jepang? Indonesia. Oke. Harapan saya sih, saya udah sampaikan juga pada saat makan malam dengan presiden dari Japan Futsal League. Mungkin kita bisa juga bikin kompetisi klub-klub futsal terkuat di Asia. Karena ya kita bicara soal AFC Club, itu di futsal belum konsisten berjalan.
bisa jadi kita dorong inisiatifnya dari beberapa negara dulu. Oke. Jadi kita bikin aja pertandingan-pertandingan setelah liganya sudah selesai. Antara mungkin ada dari Iran kita undang, dari Thailand, dari Jepang, dari China, dari Indonesia. Tapi ada satu challenge pada saat kita ngobrol itu, jadwal. Oke. Karena jadwal liga-liga kita ini cukup beda. Nah ini yang kita masih proses mau menyelaraskan dulu. Saya sebenarnya udah bersurat, udah ngajak meeting dengan Jepang, dengan Uzbekistan, dengan Thailand. Jadi beberapa negara kita lagi ada komunikasi nih, lagi dijalin. Oke. Supaya bisa nggak kita bikin pertandingan klub. Agar klub-klub kita di Indonesia itu juga ada insentif. Mungkin ada klub yang ya udah pernah juara sekali, 2 kali, 3 kali. Butuh tantangan baru. Betul. Tentu pasti mereka berkompetisi juga di Liga Futsal kita, di PFL untuk bisa juara lagi. Tapi kan mereka pengen bermain di udah pernah internasional. nih juara di Indonesia. Berikutnya apa? International match. Di internasional. Kita pengen juara di level Asia Tenggara, di level Asia. Nah, itu yang kita juga mau kejar. Oh, I see. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi satu momentum untuk kita belajar dari futsal Jepang. Karena Jepang ini kan salah satu yang terbaik di Asia ya, setelah Iran ya. Kalau Bung Michael melihat, apa sih yang bikin futsal Jepang bagus? Yang bikin futsal Jepang bagus itu saya lihat konsistensinya. Bahkan ini contoh yang saya nggak tahu nih keburu nggak ya kita bikin nih, karena kan kita mau mulai lagi liga kita. Waktu saya diundang ke Jepang itu ada satu event preskon untuk liganya mulai lagi. Oke. Dan di sana presiden-presiden klub, owner klub diundang, perwakilan pemain ada, sponsor-sponsor ada, dan di sana presiden dari Liga Futsal Jepangnya juga menjelaskan tentang inovasi-inovasi baru di tahun ini. Oke. Jadi yang saya lihat di sana, dan bahkan pada saat itu diumumkan juga sponsor utama Liga Futsal Jepang ada perusahaan Amerika. Oke. Perusahaan dari Amerika asuransi. ya? Iya. Perusahaan asuransi besar asal Amerika yang berkomitmen menjadi sponsor utama Liga Futsal Jepang 10 tahun ke depan. Wow. Bahkan komitmen 10 jangka tahun. panjang. Iya. Jadi waktu saya ngeliat itu, wah, kebetulan saya sempat ngobrol juga sama CEO-nya, sama dirutnya nih dari perusahaan asuransi ini yang datang. Memang di sana itu bicara soal komitmen. Oke. Bahwa kalau kita membangun sesuatu itu, para stakeholders-nya memang duduk bareng, komitmen jangka panjang. Betul. Nah ini yang saya rasa Indonesia juga harus bisa lakukan. Penting sekali kita bisa duduk bareng dengan para klub, dengan mungkin para akademi-akademi futsal juga, para stakeholders futsal juga. Karena membangun futsal ini perlu waktu. Betul. Satu juga hal yang ada banyak teman-teman kasih masukan, termasuk pelatih kepala kita, soal regenerasi. Regenerasi. Ya kita tentu sangat mengapresiasi timnas yang ada sekarang. Yang kemarin juga berhasil juara AFF. Tapi ada beberapa masukan juga mulai bertanya, timnas ini usianya sampai kapan? Generasi berikutnya udah disiapkan belum? Udah disiapkan belum? Ada nggak? Jangan sampai pemain timnas itu dia aja bertahun-tahun. Artinya apa? Berarti nggak muncul nih generasi berikutnya yang udah mulai naik masuk timnas, naik muncul masuk timnas. Gitu. Nah ini yang sekarang kita lagi mau kembangkan juga, ada U19, U17. Tahun depan kita diundang ke Spanyol untuk U17. Jadi Spanyol bikin kompetisi antar negara, Spanyol, Portugal, Prancis, sama Maroko. Salah satunya Indonesia diundang. Wah, ini U17. Tim-tim futsal besar semua nih. Nah, makanya. Itu ranking 10 besar tuh, Spanyol, Maroko. Jadi kita pengen supaya pengembangan kelompok usianya juga jalan. Kenapa? Karena tadi balik ke pertanyaan Bang Fadli. Jepang kenapa bisa maju? Karena saya lihat timnas, saya lihat Instagramnya, kan saya monitor juga nih. Kebetulan kan coach di sana juga dulu coach di sini, Coach Ken. Timnas U19 Jepang, latihannya, trainingnya sampai ke Spanyol, lawan Spanyol, kira-kira gitu. Jadi saya lihat, wah ini Jepang itu bahkan sudah serius memikirkan regenerasinya. Jadi saya lihat di Indonesia kita juga tidak boleh cepat puas bahwa kita karena kemarin udah juara AFF, kita keliling-keliling kemana-mana, selamat juara futsal juara. Tapi kita kasihkan dengan itu lupa bahwa ini jangka panjang nih harus kita kawal. Nah itu yang sekarang kita sedang lakukan di federasi. Betul. Ini menarik nih kalau saya garis bawahi satu kata kunci, merevolutionize futsal kita. Karena kemarin ketika diumumkan oleh FFI ada banyak sekali hal baru di PFL atau Pro Futsal League musim baru nih. Termasuk
tidak ada tim promosi degradasi, kemudian ada PFL2, ada operator dan lain sebagainya. Ini boleh cerita dok. Ini ke depan gimana sih proyeksi kompetisi Liga Futsal di kita? Iya. Jadi ini hal yang kita sudah mulai komunikasikan dengan klub-klub karena tentu stakeholders utamanya para klub. Yeah. Kami berharap transformasi liga itu sesuatu yang kita lakukan bersama-sama juga. Jangan sampai federasi jalan sendiri, kejauhan jalannya, tapi klub-klub belum memahami arahnya kemana. Yeah. Jadi saya juga baru hari ini, tadi saya juga Zoom dengan beberapa klub bicara soal persiapan musim depan. Nah itu hal pertama yang penting ya. Dari tadi dasar kita mau merevolutionize liga, itu adalah kita komunikasi dulu dengan para klubnya. Itu kita lakukan. Dan tadi inovasi yang sedang kita godok, salah satunya memang kita mau mengarah ke sistem lisensi. Dimana kalau sistem lisensi itu bukan degradasi atau promosi. Contohnya mungkin modelnya kalau di Amerika itu ada NBA, MLS. Kenapa? Karena kita melihat beberapa klub futsal di Indonesia itu ada kekhawatiran degradasi. Artinya ada klub-klub yang memang mungkin sudah mapan, keuangannya sangat kuat, dan mereka berkompetisinya mungkin di papan atas gitu. Tapi ada klub-klub juga yang lebih kesulitan untuk hal tersebut. Gitu. Sehingga pada saat ada ancaman degradasi itu membuat klub-klub jadi enggan untuk berinvestasi, memperbaiki klubnya. Karena ya saya seriusin, tapi kalau tahun depan degradasi, investasinya sia-sia gitu. Nah, jadi kita mau datang dengan inovasi lisensi ini supaya kita memberikan kepastian. Karena balik lagi, stakeholders utama untuk memajukan futsal kita adalah para klub. Membangun liga yang kuat. Jadi kita juga harus bisa kasih solusi ke teman-teman klub. Di dalam sistem ekosistem yang kita bangun ini, metode liga yang kita mau jalankan, ada satu security. Ada satu kepastian. Jaminan kepastian yang kita bisa berikan supaya kita semua bisa investasi. Kita bisa ajak brand, kita bisa perbaiki liga kita, branding liga kita, supaya swasta-swasta BUMN ada yang tertarik buat masuk. Ke klubnya langsung kah, ke liganya langsung kah. Tapi dengan tadi harapannya kita dorong, kalau sekarang 12 klub, ini lagi proses ya, musim depan harapan kami bisa ke 14. Dan kemudian musim depannya lagi harapan kami bisa ke 16. Dan 16 itu angka yang di liga utama, liga pro kita, liga papan atas paling atasnya. 16 ini angka yang kita rasa cukup di situ. Yang nanti mungkin sudah setelah 2 tahun kita kunci. Kemudian ada liga 2-nya. PFL2 ya. PFL2. Dan PFL2 ini tidak sepanjang liga 1. 3 bulan saja di skenario kita. Dan itu juga dipecah timur dan barat. Pertimbangannya apa? Biaya. Karena kalau kita mau bikin Liga 2 yang panjang, dan klub futsal ini sangat diverse ya, dia sangat tersebar. Di Maluku, di Papua ada, dan kuat-kuat. Di Jawa ada, di Sumatera ada, di Kalimantan juga ada. Dengan kondisi harus terbang sana-sini, akan sangat berat. Kalau misalkan satu musim penuh, 1 tahun, 9 bulan gitu ya, satu musimnya, akan sangat berat. Jadi kita dorong supaya memberikan kesempatan lebih banyak klub merasakan kompetisi nasional, tapi dengan beban biaya yang lebih rendah daripada liga utamanya. Nah, kita harus bikin juga opsi itu. Jadi ada diversifikasi juga nih. Yang utama yang 9 bulan tetap jalan, kompetitif, tapi ada tadi kepastian, pengamanan. Yang Liga 2-nya untuk klub-klub yang juga mengarah, yang mau profesional, merasakan kompetisi nasional. Tapi bisa jalan dengan beban yang masih lebih masuk gitu, dengan mereka. Tapi tadi ketika tidak ada tim promosi degradasi, gimana kalau ini dianggap tidak kompetitif? Kompetisinya, PFL. Nah itu pertama kita lihat faktanya di liga yang sekarang, klub-klub yang setengah papan atas itu mereka udah memang nggak pernah takut ancaman degradasi, ya kan? Mereka sangat kompetitif. Berkompetisi untuk jadi yang juara. Contoh kita lihat di playoff kemarin. BTS, Black Steel, ada Pangsuma juga, ada Cosmo, Unggul. Unggul juga kan dari peringkat 7, peringkat 5, peringkat 3. Ini adalah klub-klub yang memang melihat juara liga itu bisa dicapai. Jadi terus mengejar itu. Jadi kalau bicara soal kompetitif, pasti kompetitif. Karena mereka terus mengejar juara 1. Apalagi pada saat kita bisa buat dengan kerjasama internasional, kalau juara di Liga Indonesia,
nanti ada pertandingan, kompetisi yang kita mau bikin di level internasional. Iya. Jadi kompetisi itu pasti ada. Yang kita justru mau bantu adalah dengan sistem ini, mungkin yang setengah ke bawah. Yang mereka merasa untuk mengejar peringkat 1, 2, 3 itu terlalu berat. Iya, iya. Investasinya sekian miliar terlalu berat buat mereka lakukan sekarang. Tapi mereka juga ingin tetap aktif di futsal. Karena ingin tetap berkontribusi bagi pembangunan futsal dengan klub mereka. Tapi kalau mereka invest serius, besok degradasi. Malah jadi sia-sia. Iya. Jadi mungkin untuk menjawab concern tadi apakah membuat lebih tidak kompetitif? Kalau menurut saya mengejar juara pasti kompetitif. Oke. Justru kita harus memikirkan bukan klub-klub yang di atas yang pada saling ngejar juara. Yang mereka di bawah. Ya jujur aja nggak ada federasi pun mereka jalan terus. Iya. Karena kita sering alami musim ini musim lalu kita alami ada klub-klub yang di tengah jalan kolaps. Iya. Karena klubnya itu keuangannya terbatas. Mungkin ada musibah sedikit terhadap owner atau terhadap donornya bisa berdampak dan kesulitan mencari sponsor-sponsor. Iya. Kenapa ya? Kalau sponsor kan juga mikir, ini klub papan bawah, kalau saya masuk sponsor tahun depan udah degradasi, hilang. Mereka mikir 1000 kali ya. Iya, jadi kita juga mau membantu memberikan solusi supaya mereka justru dengan kita bantu ini, dengan ada skema seperti ini, yang di papan bawah itu pun juga akan kompetitif, juga bisa kompetitif. Iya. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Ini dia yang penting. Artinya memang kita nggak memikirkan hanya untuk musim ini atau musim depan doang ya. Iya. Tapi ini untuk jangka panjang. Karena kita juga perlu sadar ya bahwa di Indonesia ini masih sedang berkembang ya, sedang tumbuh. Betul. Maka dari situ perlu adanya satu intervensi dan di sini federasi hadir gitu dengan memberlakukan satu aturan dan kebijakan yang berpihak dan melindungi tim-tim yang rawan gitu, rawan kolaps, rawan degradasi. Nah, ini saya melihat ada solusi juga. Apakah salah satu kebijakan baru dari FFI soal aparel nih? Karena kabarnya nanti aparel itu satu aparel ya, satu mitra aparel. Sekarang kita masih komunikasikan. Oke. Karena kita juga nggak ingin ada kesalahpahaman seolah-olah federasi memonopoli. Enggak. Oke. Kita sedang berupaya menjembatani supaya ada aparel-aparel yang besar dengan kemampuan produksi dan jangkauan distribusi yang luas yang bisa masuk ke Liga Futsal. Oke. Tapi itu dengan skema yang lagi kita bahas ini, kalau itu terjadi, harapannya bisa mengangkat kualitas dan branding Liga. Nah, tapi kami sekarang memang sedang jajaki dengan klub satu persatu supaya kan kita juga harus cek dong. Kebijakan seperti ini menurut saya transformasional karena berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Tapi ada pro kontranya. Klubnya siapa atau enggak. Dan juga kan kita juga mengejar waktu yang masuk ke musim depan ini cukup mepet. Jadi sekarang kita sedang mengejar dengan masing-masing klub menggali kesiapan untuk kebijakan ini, apakah kita mau ambil sekarang, jalankan sekarang atau bagaimana. Jadi lagi berproses untuk kebijakan itu. Oke, mudah-mudahan ini ada satu, karena masih progres, mudah-mudahan next bisa tercapai dan semua bisa saling memahami gitu ya, dan manfaatnya semua bisa dirasakan secara bersama. Oke, kabarnya juga ini akan ada operator khusus untuk menangani liga. Benar ya? Ya semacam Super League, I-League lah kalau di sepak bola ya. Ya, ini yang sedang kita persiapkan dan dalam waktu dekat kita akan umumkan. Karena memang sekali lagi kita juga banyak belajar dari pengalaman sepak bola. Ada banyak hal-hal baik yang dilakukan PSSI yang kita lihat perlu kita adopsi di futsal. Dan kita lihat juga kebijakan-kebijakan Pak Erick Thohir, dan ini masukan yang Pak Erick Thohir berkali-kali sampaikan ke kita juga. Harus bisa di futsal, harus bisa memastikan ekosistem yang berjalan supaya berkesinambungan. Nah, berkesinambungan ini berarti apa? Kita juga harus ngitung keuangannya. Artinya harus bisa memastikan ada sponsor masuk, ada swasta masuk, ada kerjasama, ada perputaran ekonomi. Nah, jadi model seperti ini yang kita explore, dan salah satu cara yang kita lihat di sepak bola dengan PSSI dan Pak Erick Thohir berhasil lakukan, kita mau lakukan juga di futsal. Ya, salah satunya adalah operator Liga Futsal. Tapi ini sedang kita persiapkan untuk nanti tiba saatnya yang tepat kita akan umumkan ke publik. Oke, artinya ini koordinasinya jalan ya? Sinergitas antara FFI dan PSSI itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kami laporan berkala kepada Pak Erick Thohir, dan ya saya juga jujur saya sampaikan banyak sekali bantuan dari beliau untuk futsal.
pintu-pintu yang beliau buka untuk kami, komunikasi dengan AFC, dengan FIFA, termasuk dari Pak ET juga suportif sekali kita bisa menjadi tuan rumah AFC tahun depan. Dan juga sudah kita lakukan bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2028. 2028. Ya jadi ini satu hal yang kita bahas. Karena saya juga jujur aja saya nggak mungkin berani jalan sendiri. Saya harus cek dari pemerintah, Mas Menteri, Menpora, bagaimana support. Dari PSSI, Pak Erick Thohir, support juga. Jadi kalau kita lihat ada komitmen bersama, besar futsal. Tapi kalau menurut saya, di futsal ini peluangnya lebih besar. Lebih besar nggak sih? Artinya gini, di futsal, Thailand bisa ngalahin Jepang. Tapi di sepak bola belum tentu. Ya kan? Dan di futsal, ranking kita 21. Di sepak bola kita masih di atas 100. Artinya, di sini sangat terbuka ya? Nah, jadi saya juga bilang ke teman-teman pada saat saya ketemu sama Jepang, ketemu sama Thailand, kita negara-negara futsal di Asia, kita harus targetkan bahwa rajanya futsal, ibu kota futsal, pusatnya futsal, itu bukan di Eropa, bukan di Amerika Latin, tapi di Asia. Karena kalau kita lihat secara ranking dan perkembangan itu, negara-negara Asia futsalnya perkembangannya cepat. Betul. Kalau sepak bola kita mau bilang mau ngalahin Champions League di Eropa, rasanya berat gitu. Tapi futsal menurut saya mungkin, bukan nggak mungkin. Jadi kita harus bikin bahwa kalau bicara soal futsal, justru rajanya itu Asia. Tadi menarik nih, bagaimana kita peluang bisa ikutan Piala Dunia 2028 kalau kita bisa menjadi tuan rumah. Ini akan dilihat dulu ya, ketika kita menjadi tuan rumah Asian Cup tahun depan. Saya yakin ya pasti itu jadi pertimbangannya. Kalau kita lihat, kalau kita bisa buktikan jadi tuan rumah Piala Asia sukses, chance kita jadi tuan rumah Piala Dunia ini akan lebih besar. Berapa lama waktu yang kita butuhkan supaya tadi tuh banyak cita-cita dari Bung Michael, kiblatnya futsal tuh di Asia dan kita juga bisa tembus ke Piala Dunia dan lain-lain. Itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini tergantung dari teman-teman stakeholders, dari para klub, bahkan dari para akademisi juga. Kita lagi kembangkan kajian. Harapan saya kita bisa punya blueprint futsal Indonesia 2045. Artinya apa? Kalau kita menargetkan 2045 nanti kita bisa peringkat sekian di level dunia, bahkan bisa mungkin masuk final Piala Dunia kah, juara dunia kah tiba saatnya nanti. Artinya pemain-pemain yang akan membawa kita ke sana, sekarang itu mereka di mana? Kalau bicara 2045 berarti pemain-pemain timnas kita di tahun 2045 sekarang mungkin usianya masih 6 tahun, 7 tahun, baru SD. Tapi di SD mereka punya kesempatan berkembang nggak futsalnya? Bisa. Setelah itu di SMP-nya bagaimana? Di SMA-nya bagaimana? Setelah itu di akademi, di klub, dan seterusnya bagaimana? Jadi blueprint ini yang kita harus bangun karena mencetak pemain timnas yang bisa membawa kita ke Piala Dunia. Juara Piala Dunia bahkannya. Saya punya impian 10 tahun ke depan bisa juara Asia. Harapan saya 20 tahun, 30 tahun ke depan, kenapa enggak kita punya impian bisa juara dunia. Kita sekarang udah peringkat 21. Itu bukan hal yang mustahil. Dengan investasi yang tepat, dengan kita bisa punya kolaborasi yang kuat antara para stakeholders di futsal Indonesia. Oke, satu pertanyaan sebelum ditutup. Mungkin untuk persiapan kita di Piala Asia 2026, kita pakai Indonesia Arena yang kita tahu itu sangat mahal. Sudah sejauh mana persiapannya, finansial dan segala hal teknis, izin segala macamnya? Baik, ya jadi untuk tuan rumah nanti Piala Asia, harapan kita bisa dilakukan di Indonesia Arena. Udah inspeksi, bahkan dengan AFC juga udah inspeksi, mereka juga udah sangat terpukau. Ini udah venue yang sangat luar biasa. Kita terus menjajaki khususnya dengan pemerintah pusat. Karena memang kalau saya lihat penyelenggaraan AFC di negara-negara lain tidak lepas dari dukungan pemerintah. Faktanya seperti itu. Jadi untuk kita bisa sukses menjadi tuan rumah Piala Asia, tentu kita federasi coba cari dukungan berbagai pihak. Tapi stakeholder utama yang bisa membantu memastikan adalah pemerintah pusat. Dan itu kita komunikasi terus dengan Kemenpora sebagai wadah bagi kita menyelenggarakan acara ini. Karena ini akan menjadi wajah ya. Wajah Indonesia ya ketika kita menjadi tuan rumah. Dan mudah-mudahan targetnya tercapai. Semifinal ya? Targetnya semifinal. Oke, mudah-mudahan itu tercapai. Jadi memang koordinasi dan sinergitas bersama pemerintah pusat. Kemarin juga udah ngobrol sama Pemprov Jakarta juga udah oke, dukungan penuh ya. Betul. Oke.
Mudah-mudahan dengan di bawah kepemimpinan Bung Michael, talenta-talenta futsal Indonesia yang luar biasa ini sudah berada di track yang benar. Dengan program dan rencana jangka panjang, kemudian juga kerjasama dengan berbagai pihak untuk memajukan futsal Indonesia. Mudah-mudahan next kita bisa menjadi juara Asia dan futsal Indonesia mendunia. Terima kasih, Bung Michael. Terima kasih, Thank Bang you ya. Madu. Ya. Sukses terus.